Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bioskop Ilmu. Nah, channel ini akan memberikan berbagai informasi terkini yang ada di sekitar kita dengan fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Akan kita kaji dalam perspektif ilmu. Perkenalkan, ya, saya Salahuddin Ahmad merupakan salah satu staf pengajar atau dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pulau Mas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu tumbuhan fenomenal yang ada di Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, ya, atau bahkan di beberapa negara, ya, di mana sekitar 2 atau 3 tahun atau 5 tahun terakhir, ya, itu tumbuhan ini menjadi perdebatan di kalangan baik pengusaha, ya, pemerintah, maupun para peneliti, ya, dan pada umumnya masyarakat, ya. Bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah masyarakat petani, ya, yang istilahnya mulai membudidayakan tumbuhan ini. Ya, kraton merupakan tumbuhan endemik Kalimantan, ya, yang sekarang memang banyak diperdebatkan, ya, seperti saya katakan tadi bahwa tumbuhan ini menjadi fenomenal. Kenapa? Karena ya entah apa itu karena kepentingan atau karena emang kebutuhan, gitu, ya. Jadi sehingga tumbuhan ini menarik untuk kita angkat pada topik kali ini. Kenapa saya memilih tumbuhan ini? Kenapa saya ikut nimbrung, ya? Jadi saya pada dasarnya tidak punya kepentingan, ya. Saya hanya peneliti, ya, kebetulan meneliti tumbuhan ini dan tertarik untuk membahas, ya. Bahkan saya mengkaji atau dan pemerintah pun sangat mendukung saya melakukan penelitian, di mana pada penelitian terkait tumbuhan ini saya telah mendapatkan 2 grant hibah, ya, dana penelitian, sumber dana penelitian yang dibiayai oleh pemerintah melalui Ristek BRIN dan LPDP. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli atau tumbuhan endemik Kalimantan yang mudah ditemukan di berbagai wilayah, dan sampai hari ini tumbuhan ini banyak dimanfaatkan atau banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Meskipun masih banyak ditemukan di pinggir-pinggir sungai, di hutan, itu tumbuh secara alami. Jadi tumbuhan ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi, ya, atau jenis pohon-pohonan, ya, yang berasal dari suku Rubiaceae. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang khas, ya, di mana tumbuhan ini masih, ya, satu keluarga dengan kopi, atau dia dari kelompok Rubiaceae, ya, kopi-kopian. Merupakan tumbuhan tropis, ya, yang bisa tumbuh 4 sampai 20 meter, ya, 20 meter, yang berumur atau biasa bisa tumbuhan anual, ya, atau tahunan. Jadi dia bisa berumur berapa tahun, puluhan tahun. Nah, tumbuhan ini pada dasarnya sangat mudah ditemukan di wilayah Kalimantan, ya, terutama di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, di mana sampai hari ini tumbuhan ini banyak dimanfaatkan atau banyak menjadi sumber pemasukan oleh masyarakat Kalimantan, ini terkhusus dari 3 Kalimantan, ini Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, bahkan menjadi sumber utama, ya, pemasukan atau mata pencarian masyarakat setempat. Masyarakat menyebutnya daun dolar, gitu, ya, daun dolar. Kenapa? Karena memang saya tahu bahwa rata-rata harga dalam bentuk katanya serbuk, ya, dalam bentuk serbuk itu sekitar 15 sampai 25 dolar, gitu, atau 15 sampai 30 dolar per kilogram. Di kalangan petani sendiri itu oleh pengepul, ya, atau pengumpul daun ini di petani itu sekitar mungkin, ya, 15 sampai 20 ribu, ya, per kilo. Nah, itu jadi memang suatu sangat menggiurkan, ya, dimana per hari itu
mungkin sekali panen ya, mungkin sampai masyarakat bisa mengambil sekitar 100 sampai 300 kilo ya per sekali panen daun yang tua. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan atau banyak dibutuhkan oleh negara-negara lain, terutama Amerika. Meskipun di Amerika sendiri ini masih beberapa negara bagian itu sudah melarang dan sebagian lagi masih membolehkan ya seperti itu. Nah, apa itu Mitragina speciosa? Kita lihat di sini bahwa Mitragina speciosa pada umumnya dikenal dengan kraton ya, atau ketum atau sepat di Kalimantan Tengah ya, atau di Kadambah ya, atau disebut Kadambah di wilayah Kalimantan Timur, atau purik juga di Kalimantan Barat itu dikenal dengan purik. Tumbuhan ini secara tradisional banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ya setempat. Itu bisa sebagai penambah nafsu makan, kemudian mengatasi gangguan tidur, meredakan nyeri, meredakan gangguan cemas dan depresi, batuk, diare, hingga demam ya, diabetes dan hipertensi. Ini fungsinya banyak. Kenapa bisa banyak ya? Bahkan sampai hari ini telah diketahui ya, telah diteliti bahwa beberapa senyawa-senyawa yang bertanggung jawab terhadap efek ini telah diidentifikasi ya. Seperti itu misalnya yang terkenal itu adalah senyawa-senyawa alkaloid ya, senyawa alkaloid di mana alkaloid ini banyak memiliki efek analgesik ya, misalnya dengan rasa sakit ya, menghilangkan rasa sakit, relaksasi otot ya, atau mengatasi kalau orang sulit tidur gitu ya, atau bahkan sampai inflamasi. Jadi, di mana ini akan terasa khasiatnya gitu ya. Jadi tumbuhan ini biasanya dikeringkan kemudian dijadikan serbuk ya, kemudian dicampur dengan air atau dicampur dengan bahan-bahan lain ya, kemudian dikonsumsi ya seperti secara rutin. Bisa dalam bentuk serbuk, kemudian bisa dikapsulkan, bisa dalam bentuk tablet dan lain sebagainya ya, atau dalam bentuk sediaan teh. Nah, inilah manfaatnya. Namun ada batasan ya. Berapa sih batasan maksimal? Jadi batasan bisa memberikan efek manfaat seperti ini tuh sekitar 2 sampai 6 gram per hari dosisnya. Itu bisa. Nah, kalau lebih, bagaimana kalau lebih? Ya, jika lebih maka akan memberikan dampak yang atau efek samping yang kurang menguntungkan ya, seperti terjadi mual ya, sulit buang air besar ya, gangguan tidur ya, gatal-gatal ya, berkeringat dingin ya, keringat lain, kemudian mulut kering, rambut rontok dan lain sebagainya ya. Jadi itu nah, berapa? Jadi kalau dosisnya sudah berlebihan di atas 10 mg per hari daun, maka ini akan menyebabkan efek ini tadi. Tumbuhan ini memiliki kandungan kimia ya, seperti alkaloid, fenol, flavonoid, tanin, ya, saponin, dan triterpenoid, serta ada tumbuhan lain yang sampai hari ini masih kita temukan. Dan yang paling banyak telah dilaporkan dari berbagai penelitian itu adalah kandungan alkaloid ya, dimana kita tahu bahwa tumbuhan alkaloid di tumbuhan ini dari likopikopian ini sekitar 12 sampai 66%, dimana di dalam kandungan total alkaloid itu tertinggi kadarnya adalah mitraginin. Jadi mitraginin. Nah, inilah kelompok alkaloid ini, ada 2 jenis di situ, adalah indol yang dengan yang lain ya. Ada 2 alkaloid ini, ada 2 senyawa ya, ada 2 senyawa yang paling yang menyebabkan dia berpolemik ya, atau menjadi masalah gitu. Bukan masalah sebenarnya, karena memang tumbuhan ini mitragina ini
tumbuhan khas ya memiliki kandungan namanya mitraginin dan 7-hidroksimitraginin ya, mitraginin ya, maaf salah tulis itu. Jadi kita lihat ya struktur mitraginin inilah, ini jenis alkaloid indol ya, salah satu jenis alkaloid indol yang memiliki efek opioid ya, atau semacam efek narkotik ya. Sehingga dari persepsi tumbuhan inilah bahwa tumbuhan ini BNN ya, melalui Badan Narkotika Nasional itu menggolongkan tumbuhan ini menjadi tumbuhan yang masuk dalam kategori tumbuhan yang narkotika golongan pertama, golongan 1. Nah, dimana kita tahu bahwa jika tumbuhan ini sudah masuk di golongan 1, maka tentu akses untuk mendapatkan tumbuhan ini sangat ketat ya. Barang siapa yang menyimpan atau membudidayakan tumbuhan ini ya akan masuk penjara. Seperti itu persepsi. Ini yang kedua adalah senyawa hidroksimitraginin, mitraginin ini perbedaannya hanya pada gugus OH di sini ya, OH di sini. Nah, ada penambahan gugus OH di sini menyebabkan dia menjadi lebih efeknya 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan efek mitraginin tadi itu. Kedua senyawa itulah yang menyebabkan tumbuhan ini menjadi polemik ya di berbagai kalangan ya, terutama masyarakat, pemerintah, dan ya pelaku-pelaku usaha mitragina ya. Kenapa dua itu pernah? Karena itu efek yang saya jelaskan tadi. Jadi, namun perlu kita tahu bahwa tumbuhan ini masih banyak senyawa-senyawa yang lain yang akan kita bahas di berikutnya ya, insya Allah di channel ini. Mungkin saya sampaikan juga bahwa sebelum BNN menetapkan menjadi golongan narkotik golongan 1 yang ya dengan sih akan diberlakukan nanti tahun 2022 ya, tahun 2024 ya, mungkin nanti kita cek kembali sama-sama. Namun jauh sebelumnya, sekitar tahun 2016, tumbuhan ini sebenarnya telah masuk daftar negatif list ya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, atau BPOM. Itu bahwa tumbuhan ini dimasukkan dalam negatif list yang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku untuk sediaan obat nasional. Inilah salah satu karena dua senyawa itu tadi, kandung efek senyawa itu tadi. Nah, ini jadi sebenarnya jadi kontroversi juga ya, karena tidak ada data konkret. Yang ada itu hanya berbagai riset yang diambil, berbagai hasil riset yang dilaporkan, berbagai jurnal-jurnal itu yang dimana kasus-kasus diambil itu dari negara bukan negara penghasil sumber utama tumbuhan ini. Ya, misalnya di Amerika diambil data-data penggunaan di sana, dan di sana itu rata-rata digunakan, kita tidak tahu digunakan bagaimana gitu ya. Artinya dikonsumsi secara rutin atau dengan mengkonsumsi dengan bahan yang lain. Kita tahu bahwa interaksi dengan bahan-bahan senyawa itu sekunder dengan bahan-bahan obat yang lain atau bahan makanan yang lain ini akan menyebabkan efek yang tidak diduga, gitu, yang tidak diinginkan sama sekali sebenarnya. Nah, inilah yang banyak dilaporkan di jurnal-jurnal itu, sehingga dasar ini pula yang dijadikan oleh pemerintah untuk menjadikan dia negatif list. Namun sebenarnya keren ya, tahun 2020 Kementerian Pertanian kembali memasukkan tumbuhan ini sebagai tumbuhan obat ya, seperti itu. Jadi ini ada peluang lagi untuk dikembangkan, tapi ya terkait dengan ini masih fenomenal juga gitu ya, karena berbagai dari satu pihak masuk golongan 1, kedua negatif list, ketiga tumbuhan obat. Nah, sekarang tinggal bagaimana jika kita mengkaji tumbuhan ini gitu ya, seperti itu, atau memanfaatkan tumbuhan ini bagaimana dari aspek legal, apa kita di penjara atau didenda atau ya bagaimana lah, kita tidak tahu. Mudah-mudahan ke depan ada solusi lah untuk kita, dan kita akan bahas ya, konten berikutnya di channel ini. Nah, yang menarik pula yang saya perlu tambahkan bahwa jika kita mengacu sebagai data empiris ya, untuk itu tadi bisa ini sampai hari ini juga belum ada data real ya di masyarakat secara yang digunakan secara tradisional tumbuhan ini bisa berefek samping.
belum ada kasus di puskesmas maupun di masyarakat pedalaman itu tadi informasi bahwa ini ada orang kecanduan seperti ini, itu belum ada. Tapi mudah-mudahan ada, jika ada akan bisa kami tahu informasinya, karena sejauh ini saya belum mendapatkan laporan atau data-data di puskesmas ataupun ini bahwa di terutama daerah-daerah yang masyarakat mengkonsumsi tumbuhan ini secara tradisional, itu belum ada laporan bahwa ini disalahgunakan atau kecanduan itu, sehingga bisa memperkuat persepsi bahwa tumbuhan ini berefek ke arah negatif. Karena pertanyaannya, kenapa dia tidak ada efek ya? Kita tidak tahu. Mungkin karena ada kontradiksi di sini menurut saya sebagai peneliti, karena di berbagai laporan di jurnal-jurnal itu di luar ya, terutama Amerika itu ada efek yang tidak diinginkan seperti efek narkotik ya. Tapi di kenyataan di masyarakat tidak kita temukan laporan-laporan seperti itu. Mungkin ada, atau mungkin saya belum mendapatkan informasi itu, tapi mudah-mudahan ada dan bisa meluruskan. Akan kita bahas di konten berikutnya, karena ini kita terbatas waktu. Oke, itu saja yang saya sampaikan, dan kita akan terkait dengan senyawa lain ya, terkait dengan aspek legalitas tumbuhan ini kita akan bahas di konten berikutnya. Dan tetap di channel ini ya, untuk mendapatkan informasi jangan lupa untuk mengikuti ya channel ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.